Hanya sedikit pemandangan kota yang seikonik atau dicintai seperti kota New York. Bahkan banyak warga New York seumur hidup tidak tahu ada model skala penuh seluruh kota tak jauh dari tempat tinggal mereka. Ini model kota terbesar dan terdetail yang pernah dibuat, melibatkan lebih dari 100 pekerja penuh waktu dan bertahun-tahun usaha teliti. Bukan hanya akurat hingga kebangunan terakhir dan sudut jalan, tetapi juga merupakan mesin waktu. Model ini terakhir diperbarui pada 1992, memberi gambaran akurat tentang masa lalu. Ini membangkitkan nostalgia bagi penduduk lama dan juga mengejutkan lewat perbedaan serta kesamaannya dengan masa kini. Serta berisi banyak pengungkapan yang terasa menghantui tentang kota dan dunia yang pernah ada. Malam ini di Looking For, kita akan mengecil menjadi 1/1200 dari ukuran normal kita. Menelusuri jalanan New York awal 90-an, mengungkap karya di balik model arsitektur terbesar dunia, serta mendapat wawasan unik tentang seperti apa kehidupan warga New York pada 1992. Selamat datang di Panorama Kota New York. Meski hari ini pemandangan ini seperti kota pada 1 Januari 1992. Model arsitektur terbesar di dunia ini sebenarnya pertama kali dibangun pada awal tahun 1960-an. Proyek ini dipesan New York City Board of Estimate pada Juni 1961. Dengan tujuan membuat sebuah pameran untuk pameran dunia yang akan datang, yang akan diadakan di Queens pada tahun 1964. Presiden Korporasi Pameran Dunia 1964, Robert Moses, memimpin inisiatif ini dan memilih Raymond Lester Associates, perusahaan spesialis model arsitektur. Dewan Perkiraan merasa tidak bisa memilih perusahaan yang lebih baik. Raymond Lester Associates memiliki sejarah panjang dalam membuat model skala sangat detail. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan perencanaan, namun perusahaan ini juga pernah membuat atraksi untuk pameran. Pada 1939 sampai 1940, Raymond Lester Associates bekerja sama dengan desainer industri Norma Bel Gates untuk pameran dunia New York. Namun proyek baru ini akan melampaui semua karya Raymond Lester Associates maupun perusahaan pembuat model lain sebelumnya. Tugasnya sederhana secara konsep, tapi sangat kompleks dan belum pernah dilakukan sebelumnya dalam pelaksanaannya. Model skala kota New York bahkan di tahun 1961 mencakup ratusan ribu bangunan. Robert Moses, pria di balik proyek ini, tidak puas hanya mengisi ruang itu. Selain setiap landmark penting, mulai dari gedung Chrysler hingga patung Liberty, gedung Empire State dan lainnya, ditekankan bahwa semua jalan dan bangunan, meskipun tidak mencolok, harus dimasukkan secara akurat ke dalam model. Setelah perhitungan cermat, diputuskan kota itu direkonstruksi dengan skala 1:1200. 100 kaki di kota nyata setara dengan 1 inci di model, atau 30 meter sekitar 2,5 cm. Tentu saja ini berlaku horizontal maupun vertikal, karena setiap bangunan harus dibangun sesuai skala. Contohnya, gedung Empire State setinggi 443 meter di dunia nyata, pada model hanya 36,9 cm. Central Park adalah oasis hijau ikonik berbentuk persegi panjang di tengah kota metropolitan yang padat. Luasnya sekitar 3,4 km persegi, membentang 4 km dengan lebar 0,8 km. Agar sesuai model, taman harus lebih dari 66 cm lebar dan 3,33 meter panjang. Seperti yang Anda bayangkan, jumlahnya cepat sekali bertambah. Meski desainer membuat ulang kota itu dalam ukuran jauh lebih kecil, mereka tetap memerlukan ruang lantai yang luas. Kota New York termasuk 5 borough memiliki 783 km persegi. Untuk membuat ulang ini, pembuat model harus menghubungkan 273 panel berukuran sekitar 1,2 kali 3 meter. Menurut Queens Museum, hasilnya adalah total area seluas 867,25 meter persegi, sedikit lebih besar dari 4 lapangan tenis penuh. Model itu dilaporkan menghabiskan $672.000 Amerika Serikat untuk dibuat. Jika disesuaikan inflasi, nilainya sekitar $6,8 juta sekarang.
Sebelum mereka bisa mulai membangun, sebuah tim harus melakukan fotografi udara secara ekstensif, mencari referensi dari peta apapun yang bisa mereka temukan, dan menggunakan observasi langsung untuk membuat cetak biru yang kemungkinan besar adalah yang paling presisi dan detail secara spasial dari sebuah kota yang pernah digambar. Selanjutnya, tim yang terdiri dari 100 pengrajin harus menghabiskan 3 tahun di luar lokasi di kota Westsnack. Sekitar 100.000 model dibuat manual, sedangkan 25.000 bagian besar dibuat dari plexiglass. Untuk benda kecil seperti kapal di pelabuhan New York atau pesawat di bandara JFK, pembuatnya memakai kayu, plastik, dan kertas dicat tangan. Kebanyakan bangunan di lima borough terbuat dari kayu dan akrilik. Topografi kota dibuat ulang dengan lapisan busa dan kayu, didukung 497 kaki baja. Panorama ini bahkan diberi pertunjukan khusus untuk benar-benar membuat para pengunjung pameran terkesan pada tahun 1964. Dengan hanya 10 sen, pengunjung dapat menikmati simulasi naik helikopter di atas model kota itu. Gondola plastik-plastik ramping ini dibuat mirip interior kabin helikopter. Akan melaju tanpa suara di jalur terpandu di tepi panorama, menciptakan ilusi terbang di atas kota New York. Pada ketinggian 16 km, ilusi dibuat hati-hati agar sesuai skala. Penumpang melihat ke bawah dari ketinggian 80 cm hingga 5 meter. Secara teknis, ini jauh lebih tinggi dari helikopter sungguhan yang terbang di atas New York. Namun, pengunjung pameran dunia 1964 tampak terpesona hingga mengabaikan tambahan ini. Meski hanya 9 menit, wahana helikopter simulasi ini menarik rata-rata 1.400 orang per hari dan menjadi salah satu atraksi paling populer di pameran itu. Karena keausan dan perubahan desain pameran, wahana helikopter simulasi tidak lagi menjadi bagian pengalaman itu. Anda tetap bisa berjalan di jalur pejalan kaki yang mengikuti rute lama dan melihat model pada ketinggian simulasi yang sama. Namun dari sudut pandang tinggi itu, ada satu hal yang tak terlihat di panorama kota New York: manusia. Mereka akan tampak sangat kecil. Pria dewasa rata-rata tingginya hanya sekitar 1,5 mm. Di dalam model skala itu, setiap orang akan kira-kira sebesar sebutir kuskus atau quinoa. Karena itu, para pembuatnya tidak memasukkan mereka. Jika mereka melakukannya, model asli tahun 1964 akan mencakup 7,58 juta orang. Itu sekitar 20 kg quinoa, cukup untuk mengisi sebuah koper berukuran sedang. Meski populasinya menurun dalam dekade-dekade berikutnya, cakrawala kota tetap berkembang. Pada 1973, kurang dari 10 tahun setelah modelnya diperkenalkan di pameran dunia, Real Life Architects di Manhattan menyelesaikan gedung tertinggi di dunia saat itu. Lebih hebatnya, mereka membangunnya 2 kali. World Trade Center terdiri dari 7 gedung dan menyediakan kantor untuk 35.000 pekerja dari 430 perusahaan. Sekitar 70.000 orang membanjiri area itu setiap hari. Kebanyakan ingin melihat gedung-gedung tersebut, gedung 1 dan 2 yang menjulang. Sekitar 417 meter ke langit dengan bantuan antenanya, Menara Utara secara teknis mencapai ketinggian penuh 527 meter. Keduanya lebih tinggi secara struktur daripada pemegang rekor sebelumnya, Empire State Building, dan berkat antenanya, mereka juga bisa mengklaim melampaui puncak terkenal Empire State Building. Dalam dekade berikutnya, banyak gedung baru menambah cakrawala kota. World Trade Center memang paling signifikan dan mudah dikenali, namun pada 1992, saat panorama mendekati usia 30 tahun, direncanakan renovasi besar. Pekerjaannya sangat besar. Panorama itu dulu diterangi lebih dari 3.000 lampu kecil berwarna yang harus dilepas manual saat perlu diganti. Lebih dari 60.000 bangunan baru akan ditambahkan untuk mencerminkan perubahan kota, termasuk menara kembar dengan ujung antenanya berada pada ketinggian 44 cm. Dalam model itu, renovasi butuh tambahan $2 juta, sekitar $4,5 juta sekarang. Dan perawatannya juga mahal. Untuk merawat 895.000 replika bangunan dari rumah hingga gedung pencakar langit, museum, dan gereja. Model harus dibersihkan total 2 kali setahun.
Untuk mendukung museum, program lama memungkinkan pengunjung mengadopsi bagian model seperti gedung apartemen, restoran, taman, atau fitur apapun yang terasa dekat bagi mereka. Dengan membayar sewa tahunan atau donasi kepada museum, mereka dapat menerima akta kepemilikan properti pada model tersebut. Tahun 1992, New York berpenduduk sekitar 7,4 juta. Saat itu, seperti sebelumnya dan sekarang, kota ini tetap yang terbesar di Amerika Serikat, meski reputasinya tak sepenuhnya gemilang. Pada pertengahan tahun 1970-an, kota ini nyaris bangkrut. Bank kehilangan kepercayaan pada kemampuan kota membayar utang, sehingga kota memotong upah, layanan, menaikkan tarif transportasi, membekukan perekrutan, dan memungut biaya kuliah di perguruan tinggi kota. Pada 1980-an, kota ini terkena epidemi narkoba crack, menjadi salah satu kota paling berbahaya dan mencatat puncak bersejarah dalam kejahatan kekerasan. Saat tahun 90-an tiba, New York berada di ambang transformasi ekonomi besar, yang disertai dengan tingkat kejahatan yang menurun drastis, hampir seperti menghilang secara ajaib. Namun, warga New York tahun 1992 belum mengetahuinya. Meski nuansa keras khas New York era 1980-an masih terasa, New York tahun 1992 tetap pusat budaya Amerika kontemporer. Musik hip-hop sedang booming berkat para artis seperti N.A.Z., Biggie Smalls, dan Wu-Tang Clan. Pengamen jalanan biasa ditemukan di seluruh sistem kereta bawah tanah yang terkenal di kota itu, dan para penumpang kereta masih harus membayar ongkos mereka dengan token. Metrocard baru akan diperkenalkan setahun kemudian. Dulu naik kereta bawah tanah $1.25, sekarang hampir $3. Biaya sewa apartemen pada 1992 sekitar $500–600. Sedangkan pada 2020, rata-rata lebih dari $3.500. Bagaimana dengan cakrawala kota yang membayangi masa unik dalam sejarah kota New York ini? Meski tahun 1992 terasa belum lama, film Home Alone 2 menampilkan kota New York pada waktu yang hampir sama dengan modelnya. Sungguh mengejutkan betapa besar perubahan cakrawala kota sejak saat itu. Midtown Manhattan mengalami perkembangan pesat. Gedung Empire State dan Chrysler kini dikelilingi gedung-gedung super tinggi, beberapa bahkan lebih tinggi. One Vanderbilt 30, Hudson Yards, gedung JP Morgan Chase, dan 432 Park Ave yang kontroversial selesai dibangun dalam 10 tahun terakhir. Central Park Tower kini gedung hunian tertinggi dunia. Menara Steinway tak jauh di West 57th Street adalah gedung hunian tertinggi kedua di dunia, serta pencakar langit tersempit yang pernah dibangun memupus harapan pesaingnya 432 Park Avenue saat selesai pada 2021. Tak satu pun pencakar langit baru ini terlihat di panorama kota New York. Perbedaan paling mencolok seperti yang Anda tebak adalah World Trade Center. Model ini terakhir diperbarui pada 2001, 9 tahun sebelum tragedi. Jika mereka merenovasi model itu antara 2001 sampai 2013, dua menara akan dihapus dari panorama, meninggalkan kekosongan. Sejak 2014, lokasi itu kini berdiri. One World Trade Center, gedung tertinggi ke-8 di dunia dan tertinggi di luar Asia. Dengan tinggi 541 meter, gedung ini 14 meter lebih tinggi dari versi sebelumnya. Namun, tidak satu pun dari pembaruan ini yang terjadi, dan panorama tersebut tetap menjadi kapsul waktu yang unik. Menurut Lynn Malashevsky, asisten direktur arsip dan koleksi di Queens Museum, salah satu alasannya karena banyak penambahan struktur di kota ini sejak 1992. Tenaga kerja dan dana yang dibutuhkan akan, saya kutip, tak tertandingi. Alasan pahit lain menurut Malashevsky, pembuat model terampil kini semakin langka di era pemodelan digital yang jauh lebih jarang menggunakan model buatan tangan. Jadi, dalam hal ini juga, panorama kota New York tetap seolah terhenti dalam waktu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi untuk lebih banyak cerita di Looking For.